Oke, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan industri film di Indonesia. Kami beranggotakan Denza, saya sendiri Patrick, Bayu, Novel, Raffi, dan Brian. Next. Baik, untuk tahap pertamanya adalah proses map, diawali dengan start, dan dilanjutkan ke perancangan konsep. Dan jika Anda sudah memiliki ide, Anda langsung aja menulis alur cerita dan skrip. Jika Anda belum membuat ide, jadi Anda harus melakukan riset buku dan film yang sudah tayang. Terus memikirkan konsep filmnya, baru menulis alur cerita dan skripnya. Terus dilanjutkan dengan membuat rangkaian cerita, meeting bersama kru, terus mencari lokasi syuting, Anda harus mencari aktornya, dan juga reading script bersama aktor dan kru. Dan Anda langsung memulai produksi film dan langsung take scene. Tapi jika Anda belum sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda harus langsung mengulangi take scene ulang. Tapi jika udah, Anda langsung saja menggabungkan dengan scene yang lain. Dan lanjut ke proses editing, dan lanjutkan lagi ke promosi film, lalu rilis filmnya. Next. Ini adalah histogram dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Dari tahun 2017 dan tahun 2018, industri perfilman Indonesia stabil dan tidak ada pengurangan. Di tahun 19 sampai 20 dikarenakan awalnya COVID, terjadi penurunan. Dan di tahun 2020 ke 21 itu masih terjadinya COVID dan mengakibatkan penurunan drastis di industri perfilman Indonesia. Untuk tahun ini, industri perfilman Indonesia mulai meningkat sedikit demi sedikit. Masih dalam topik perkembangan perindustrian film di Indonesia, ada beberapa faktor kekurangan dari perindustrian film di Indonesia sendiri. Dari data yang telah kami peroleh saat menginterview beberapa narasumber, bisa dilihat dari tekstit ini bahwa faktor utama kekurangan perindustrian film di Indonesia yaitu konsep dan alur yang kurang menarik pada genre film action. Selanjutnya ada scatter diagram yang dimana kita membandingkan dana produksi film serta pendapatannya. Dari 5 data film yang sudah diambil, rata-rata pemasukan film berada di angka 150 miliar ke atas, sedangkan ada 2 film yang dimana dana pembuatannya cukup besar tetapi tidak memenuhi standar pendapatan. Kemudian untuk diagram fishbone-nya membahas tentang kenapa film Indonesia kurang kompetitif di kancah internasional dibanding film Hollywood. Yang pertama dari aspek human resource-nya. Yang pertama penulis skenario yang masih menggunakan formula monoton. Kemudian produser yang tidak mengerti dasar-dasar dunia film dan tidak konsisten dalam membuat film. Yang kedua dari segi mesinnya yaitu peralatan teknis yang kurang mumpuni, sehingga kualitas visual dari filmnya buruk, begitu juga dengan kualitas audionya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi aspek market, yang jumlah bioskop dan festival film di Indonesia masih sangat sedikit dibanding negara lain. Lalu maraknya kasus pembajakan film di Indonesia, kemudian bioskop dimonopoli oleh satu pihak distributor saja. Kemudian yang keempat adalah material. Storytelling dari film Indonesia itu masih tergolong lemah. Kemudian pemilihan temanya juga tidak bisa dinikmati oleh penonton luar negeri. Kemudian yang terakhir, metodenya tidak menggunakan peran distributor dalam penjualan filmnya, dan juga penggunaan peralatan teknis yang kurang expert. Next. Kemudian untuk
kontrol chartnya, kami tidak menemukan data yang dari sumber yang jelas. Maka dari itu atas saran Pak Markus, kami membuat narasi yang berkaitan dengan kontrol chartnya. Yaitu yang pertama, tema dan genre yang monoton. Bisa dilihat bahwa film di Indonesia masih didominasi tema romantisan, religi, hubungan keluarga, dan juga genre aksi, horor, dan drama. Kemudian yang kedua, skenario-nya juga bilang tidak menarik, dengan alur yang monoton atau kurang unik. Kemudian yang ketiga, promosinya kurang unik, hanya promosi biasa melalui poster di media sosial dan juga bioskop. Dan yang keempat, pemilihan aktor dan aktris yang tidak berkompeten, jadi hanya mengandalkan popularitas suatu aktor atau aktris dan mengabaikan kesesuaiannya dengan peran. Untuk presentase judul film yang ditayangkan oleh perusahaan bioskop menurut Genri 2018, yaitu yang pertama ada drama, yaitu sebesar 41,34%, yang kedua ada horor sebesar 12,31%, yang ketiga ada aksi, yaitu sebesar 10,7%, yang keempat ada komedi, yaitu sebesar 10,14%, yang kelima ada thriller, yaitu 9,2%, yang keenam ada fantasi, yaitu sebesar 8,74%. Yang ketujuh ada animasi, yaitu sebesar 5,62%. Dan yang terakhir adalah lainnya, yaitu sebesar 1,92%. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.